Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Dalam sebuah hadis yang menyebutkan tentang Rasulullah SAW mengajarkan bacaan doa kunut witir kepada Hasan bin Ali, beliau tidak membatasi Hasan bin Ali untuk kunut di waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu yang lain, ataupun beliau juga tidak memerintahkannya untuk membaca setiap kali dilakukan kunut. Dan makanya para ulama menyimpulkan bahwasanya doa kunut ketika witir itu disunahkan untuk dibaca sepanjang tahun. Jadi baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, ketika melaksanakan sholat witir maka disunahkan untuk membaca doa kunut. Dan ini adalah salah satu pendapat dari para ulama berkenaan dengan kapan dibacanya doa kunut witir. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya doa kunut witir hanya dibaca pada setengah bulan yang kedua dari bulan Ramadan, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengimami jamaah kaum muslimin ketika bulan Ramadan, dan beliau memerintahkan kepadanya untuk membaca doa kunut hanya di setengah bulan yang kedua dari bulan Ramadan. Jadi mulai dari malam ke-16 bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya tidak disunahkan sama sekali untuk membaca doa kunut ketika melaksanakan sholat witir, karena menganggap bahwasanya hadis-hadis tentang kunut witir itu tidak ada yang sahih. Jadi secara ringkas ada 3 pendapat para ulama berkenaan dengan kapan dibacanya doa kunut ketika witir. Yang pertama, dibaca sepanjang tahun setiap kali melaksanakan sholat witir, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yang kedua, membacanya hanya di setengah bulan yang kedua dari bulan Ramadan. Dan yang ketiga menyatakan bahwasanya tidak disunahkan sama sekali untuk membaca doa kunut. Dan sebagian ulama juga menyatakan bahwasanya orang yang membaca doa kunut, bagi yang menganjurkan atau menganggap bahwasanya doa kunut itu sunnah untuk dibaca ketika sholat witir, sebagian dari mereka menyatakan bahwasanya menganjurkan agar tidak membaca doa kunut setiap kali melaksanakan sholat witir. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya beliau terkadang membaca doa kunut ketika witir, tetapi terkadang juga meninggalkannya. Alasan yang beliau sampaikan adalah agar orang-orang tidak menganggap bahwasanya doa kunut ketika witir masuk bagian dari rukun sholat atau hal yang diwajibkan ketika seorang melaksanakan sholat witir. Adapun kapan doa kunut itu dibaca, apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Sebagian besar riwayat yang menyebutkan tentang bacaan doa kunut ketika witir menyebutkan bahwasanya doa kunut itu dibaca setelah ruku, sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab yang diperintahkan oleh Umar radhiyallahu anhu untuk mengimami jamaah, disebutkan bahwasanya summa yukabbir wa yahwi sajidan. Kemudian setelah doa kunut, kemudian dia bertakbir, kemudian bersujud, yang menunjukkan bahwasanya doa kunut itu dibaca setelah ruku. Dan juga riwayat-riwayat lain yang menyebutkan para sahabat membaca doa kunut setelah ruku. Tetapi ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya sebagian sahabat membaca doa kunut sebelum ruku, seperti riwayat dari Anas bin Malik dan juga riwayat yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwasanya mereka membaca doa kunut sebelum ruku. Maka sebagian ulama seperti dalam mazhab Hambali, sebagian Hanabilah menyatakan bahwasanya disunahkan untuk membaca doa kunut itu boleh setelah ruku ataupun sebelum ruku karena riwayat-riwayat tersebut. Tetapi sebagian besar atau kebanyakan riwayat menyebutkan bahwasanya doa kunut ketika witir itu dibaca setelah ruku saja. Maka ketika ada orang yang kunut sebelum ruku, maka tidak mengapa, karena memang ada riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut, dan itu pendapat yang mu'tabar dalam mazhab Hanabilah. Tetapi ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak terbiasa untuk kunut sebelum ruku, maka kita tidak membuat hal yang mungkin akan menjadikan orang-orang bertanya-tanya, agar tidak dianggap bahwasanya kita membuat hal yang baru dalam agama. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.